Kemarin kita sempat bahas in-ear monitor yang cukup kontroversial, yaitu Gumiho. Kali ini kita kedatangan lagi in-ear monitor yang sama. Apakah sama kontroversialnya atau tidak? Di depan kita ada Pandamon. Biar kamu penasaran, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sounding TV bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info mengenai dunia portable dan desktop audio. Gumiho dulu sempat hadir dan menggegerkan pasar dengan in-ear monitor planar mereka, di mana dipasarkan di angka yang sangat affordable, mungkin sekitar 500 ribuan sekian kalau saya tidak salah, di mana dia menggunakan satu planar dan satu balance armatur. Jadi kalian dapat multi driver di angka 500 ribuan. Dimana pada saat itu planar harganya memang juta-juta, dan ini di bawah 1 jutaan sudah dapat planar plus 1 BA. Wow banget kan? Kinera atau Syles sendiri membuat planar untuk mereka sendiri yang diberi nama dengan SPD atau Square Planar Driver. Jadi bukan bulat planarnya tapi kotak, mengotak bukan bulat. Jadi itu cukup menarik sebenarnya. Dan di in-ear monitor mereka yang terbaru yaitu Pandamon masih sama menggunakan SPD Square Planar Driver, tapi yang sudah di-enhance atau diperbarui lagi. Dan in-ear monitor satu ini pun masih menggunakan konektor dual pin yang detachable yang universal tentu saja. Untuk harga sendiri, in-ear monitor ini dipasarkan di angka yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Gumiho. Jadi in-ear monitor ini dipasarkan di angka $59 atau mungkin sekitar 800 ribuan kalau sampai ke Indonesia. Dan kita mau thanks berat untuk Syles atau Kinera yang telah mengirimkan in-ear monitor ini untuk dapat kita review. Kinera sendiri kalau kalian yang belum tahu adalah salah satu perusahaan in-ear monitor yang berasal dari China yang memang sudah melalang buana banget. Setelah kita bahas packaging dari in-ear monitor satu ini, packagingnya pernah kita bahas di video unboxing, kalian bisa cek aja di link di atas. Dan kami berikan skor amin untuk packagingnya. Packagingnya ini kalau menurut saya sih memang harganya lebih tinggi, dan packagingnya menurut saya downgrade jika dibandingkan dengan Gumiho ini. Walaupun kita bilang secara isi cukup lengkap, tapi sensasi unboxingnya lebih baik atau lebih berkesan di Gumiho dibandingkan Pandamon ini. Dia juga dapat air tips yang lumayan banyak, dapat case juga dapat gantungan Pandamon. Simply sebenarnya not bad jika dibandingkan Gumiho, tapi perlu diperhatikan bahwa in-ear monitor satu ini lebih mahal jika dibandingkan dengan Gumiho. Selanjutnya kita bahas build quality dari Pandamon ini. Build dari Pandamon ini dia menggunakan campuran housing plastik dan juga metal faceplate. Jadi bagian dalamnya plastik dan juga faceplate-nya ini berbahan metal. Dan kalau kita lihat ke bagian dalam, di sini ada tulisan Syles dan ada markingnya serta satu fan hole di bagian sini. Kalau kita lihat ke bagian nozzle-nya sendiri, nozzle-nya ini berbahan sama seperti housing-nya, berbahan plastik dan memang tidak terlalu panjang. Untuk nozzle-nya sendiri memang ada motif-motifnya seperti ini. Jadi motif-motif sama seperti di Gumiho. Dan berdiameter sekitar 5 mm sekian lah. Dan nozzle-nya ini sudah ada lips-nya juga untuk mencegah air tips gampang lepas. Kalau kita lihat ke bagian faceplate-nya sendiri ini ada gambar Pandamonnya dan ini berbahan metal, tapi list chrome-nya di bagian sampingnya ini rasanya plastik yang diberikan list atau finishing chrome. Tapi kalau plate-nya di sini berbahan metal sih ini. Ada gambar Pandamonnya seperti ini. Oke, very cool. Dan bentuknya ini membulat, berbeda dengan Gumiho yang mengkotak. Jadi fokusnya dia membulat seperti ini. Memang jarang ada in-ear monitor yang faceplate-nya atau bentukannya membulat seperti ini sih. Cukup jarang. Dan kalau untuk bagian kabelnya sendiri adalah dual pin detachable yang umum yaitu 0,78 mm. Dimana dia memiliki air hook juga yang preform transparan seperti ini. Dan kalau kita lihat ke kabelnya sendiri, kabelnya ini mengingatkan saya seperti kabel Olina mungkin, kalau saya tidak salah ingat, kabel abu-abu, black abu-abu gini lah, campuran seperti ini, jadi abu-abu atau black muda atau abu-abu tua seperti ini. Dan di twisted kiri kanan dual bridge seperti ini. Lalu kalau kita lihat ke bagian bawah, chain slider dan splitternya berbahan metal, very nice. Dan ini adalah kabel OFC cable, dan bagian bawahnya ini adalah 4 braid dengan model twisted seperti ini. Lalu kalau kita lihat sini ada tulisan Syles di sini, kabel tie-nya dan jack 3,5 mm straight plug gold plated dan ada tulisan Syles-nya. Secara build quality Pandamon kami berikan skor B untuk build quality-nya.
Selanjutnya kita bahas fitting dari Pandamon ini. Fitting dari Pandamon sendiri, kalau kita lihat dari housingnya, dia memiliki housing yang bisa dikategorikan sedang mengarah ke kecil. Sebenarnya cukup ergonomis. Dan ini bentuknya lebih ke arah membulat daripada Gumiho yang memang lebih mengkotak. Memang dari housingnya sendiri terlihat cukup tebal karena memang dia menggunakan SPD atau Square Planar Driver. Biasanya planar driver makan lebih banyak tempat jika dibandingkan dengan balance armatur. Dengan tipe pemakaian sendiri adalah regular fit over ear seperti ini. Di sini untuk fittingnya saya menggunakan AirTips bawaan dengan size M ya. Kalau kita bilang kekedapan dari in-ear monitor satu ini menurut saya biasa aja dengan grip yang oke banget. Jadi kita goyang-goyang gini tidak terkesan loose ataupun longgar sama sekali. Untuk ergonomisnya dari in-ear monitor satu ini menurut saya biasa aja, walaupun memang tidak ada sudut-sudut tajam yang mengganggu. Untuk kenyamanan sendiri menurut saya juga fine-fine aja, tidak ada masalah yang berarti, so far nyaman-nyaman aja dan tidak terkesan sesak sama sekali saat pemakaian. Dan secara fitting dari Pandamon ini kami berikan skor B+. In-ear monitor dengan fitting yang menurut saya cukup versatile untuk semua jenis telinga baik kecil maupun besar. Selanjutnya kita bahas sound quality dari in-ear monitor satu ini. In-ear monitor satu ini memiliki suara yang bisa dikategorikan warm. Walaupun kalau kita lihat dari VR-nya, dia memiliki bass yang cukup landai. Dan pada saat saya melihat pertama kali, saya berpikir in-ear monitor ini bakal netral to bright suaranya. Tapi ternyata pada saat didengarkan, suaranya warm. Wow. Dan in-ear monitor ini menggunakan SPD, Square Planar Driver. Terlepas dari in-ear monitor ini betul-betul planar atau tidak, saya tidak terlalu peduli. Cuma kalau kita asumsi ini planar, kalian gunakan source yang oke lah. Dimana minimal saya selalu sarankan dongle ataupun DAP. Bass di Pandamon ini bisa dikategorikan bass yang cukup neutral tapi tetap ada bobotnya, dimana impact-nya ada tapi sedikit kurang extend aja, dengan punch yang menurut saya terasa tapi nggak dalam-dalam banget. Memang mengikuti VR-nya, tapi bassnya ini surprisingly saya rasa atau dirasakan ini lebih tebal dari VR-nya. Untuk teksturnya juga mixed feeling sebenarnya, tidak sebersih in-ear monitor atau planar driver pada umumnya. In-ear monitor yang bassnya di sini bisa dikategorikan cukup fun walaupun kurang extend dikit. Kurang rumble juga dan impact-nya tidak terlalu gesit banget. Untuk bass set sendiri sebenarnya fine-fine aja, tapi ya memang ini bukan bass yang super tebal banget. Bassnya ini cukup fun untuk kalian yang bass set, tapi bukan tipe bass yang super tebal ataupun nampol banget. Untuk bagian mid-nya ini bisa dikategorikan mid yang cukup colored dan terasa berbobot untuk bagian mid-nya. Male vokalnya ini memiliki body yang pas dengan artikulasi yang mungkin agak sedikit kurang clear. Dan memang bukan in-ear monitor yang mengeksekusi mid dengan sangat bersih banget. Sedangkan untuk female vokalnya juga sama, colored dan fun sounding, dimana suara dari female vokalnya juga terasa tebal. Eksekusi female vokalnya pun menurut saya agak sedikit failed, jadi kurang terkesan ada sedikit kelambu yang menutupi gitu, jadi kurang lepas aja. Di in-ear monitor satu ini pun perlu kalian perhatikan dia ada sedikit shouty yang mengganggu pada volume-volume tinggi. Selain itu presentasi dari instrumennya bisa dikategorikan santai dan juga smooth banget, jadi saya terhanyut saat mendengarkan lagu Maybe Tonight dari L. Clock. Untuk bagian treble-nya sendiri termasuk treble yang mundur dan nyantai. Tekstur stringnya ini kurang keluar dan terasa sedikit jauh atau mundur. Tentu saja ini asik untuk kalian kalau memang kalian treble sensitif. Tapi menurut saya ini in-ear monitor secara treble-nya kurang extend dan bukan yang super airy banget. Dan in-ear monitor satu ini good news-nya dia aman dari sibilance. Dan secara keseluruhan tonalitas dari Pandamon ini kami berikan skor B+. Colored sounding planar driver in-ear monitor dengan arah suara yang memang agak sedikit darker. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari in-ear monitor satu ini. Presentasi dari Celes Pandamon ini bisa dikategorikan presentasi yang nyantai dan juga fun sounding in-ear monitor. Untuk timbernya sendiri, in-ear monitor ini memiliki timber yang menurut saya agak mixed feeling, di mana timbernya ini tidak sebersih in-ear monitor planar pada umumnya. Tapi juga tidak sekaku atau se-unnatural planar driver pada umumnya juga. Jadi saya agak mixed feeling di situ. Ya, tidak tahu ya drivernya apa yang digunakan, saya tidak terlalu peduli sebenarnya. Tapi yang saya rasakan seperti itu. Jadi apakah betul-betul planar driver? I'm not sure. Apakah betul-betul bukan planar driver? I'm not sure. Untuk soundstage-nya dari in-ear monitor satu ini sendiri memang bukan soundstage yang megah, di mana soundstage-nya ini terkesan sempit. Jadi memang tidak terlalu lebar, depth-nya juga kesannya kurang, dan juga tingginya agak kurang. Jadi kesannya claustrophobic dan terkesan 2D aja untuk soundstage-nya.
Untuk detail dari in-ear monitor satu ini juga menurut saya biasa aja dan terkesan agak kurang kurang keluar mikro detailnya. Kalau untuk clarity-nya sendiri, untuk kelas planar driver budget, in-ear monitor satu ini cukup oke menurut saya. Bahkan clarity-nya lebih bagus jika dibandingkan dengan Gumiho yang pernah kita review sebelumnya. Separasi imaging dan positioning, separasinya ini agak terkesan numpuk-numpuk, imagingnya kurang kesan layering-nya, dan juga positioning-nya menurut saya bukan sesuatu yang precise banget atau agak sedikit tumpul. Dan in-ear monitor ini kami berikan skor B- aja untuk teknikalitasnya. Memang secara timbre oke, secara presentasi suaranya pun menurut saya fine-fine aja. Clarity-nya pun a little bit better, tapi memang overall untuk kita bilang soundstage, lalu resolution overall, memang belum terlalu bagus digambarkan secara 3D di in-ear monitor satu ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari Pandamon ini. Cons dari Pandamon yaitu dia bukan in-ear monitor yang super technical banget. Jadi kalau kalian mencari in-ear monitor planar yang teknikalnya bagus, in-ear monitor ini bukan untuk kalian. Pro-nya dari in-ear monitor ini, dia memiliki arah suara yang memang cukup segmented, cukup niche, di mana suaranya ini fun sounding, nyantai banget. Jadi kalau kalian dengar lagu-lagu yang mellow itu akan mendayu-dayu, asik banget. Atau kalian mungkin mau mendengarkan pada saat mau tidur, pasti dijamin auto tidur sih. Untuk value for money dari in-ear monitor satu ini kami berikan skor B dan masuk pada kategori fair value. Jadi kalau kalian mencari in-ear monitor yang cukup segmented dan fun sounding, in-ear monitor satu ini adalah planar yang bisa kalian pilih di ranah under 1 jutaan. Karena tidak banyak in-ear monitor di under 1 jutaan yang menggunakan planar. Selanjutnya akan kita bandingkan Pandamon ini and the brother Gumiho. Bagaimana perbandingan kedua in-ear monitor ini, di mana mereka juga ada perbedaan rentang harganya. Oke, kita akan bandingkan Gumiho dan juga Celeste Pandamon ini. Sama-sama dari brand yang sama, yaitu Celeste ya. Oke, jadi Gumiho setahu saya dirilis duluan dibandingkan dengan Pandamon. Jadi Pandamon ini versi yang terbarunya karena dia menggunakan driver yang sama seperti Pandamon, tapi tidak ada balansan maturnya, di mana driver dari Celeste Gumiho ini di Pandamon ini lebih di-enhance, lebih diperbaiki lagi. Jadi kita akan bandingkan aja langsung. Dari fisik sendiri memang keduanya berbahan sama, yaitu bahannya plastik, namun memiliki bentuk yang berbeda. Di Gumiho ini dia lebih mengkotak, di Celeste Pandamon ini lebih membulat seperti ini. Kalau dari bagian kabel sendiri, kalian bisa lihat jelas kabel dari Gumiho terkesan lebih tebal dan juga lebih ganteng. Dari segi suara sendiri, Pandamon ini terkesan lebih colored sounding, warmer jika dibandingkan dengan Gumiho yang memang ya cukup netral warm sih. Tapi kalau misalkan di sini dia terkesan lebih colored. Dari segi bassnya sendiri lebih lepas di Pandamon ini, walaupun sedikit lebih tebal bassnya di Gumiho, serta lebih extend dikit menurut saya bassnya. Bass di Gumiho juga somehow terkesan failed jika dibandingkan dengan Pandamon ini, dan terkesan lebih kaku juga bassnya di Gumiho ini jika dibandingkan dengan Pandamon yang bassnya lebih clear, lebih jelas. Untuk mid sendiri, kedua in-ear monitor ini sama-sama oke, terkesan lebih kasar sedikit di Gumiho, tapi lebih clean dan tebal di Pandamon ini. Artikulasi kedua in-ear monitor ini pun keduanya oke, lebih kerasa emosinya di Pandamon ini, dan midnya jelas saya pilih di Pandamon ini. Kalau untuk bagian treble-nya sendiri, treble di Gumiho sendiri lebih shrink jika dibandingkan dengan Pandamon, serta lebih tipis dan terkesan lebih metalik untuk bagian treble-nya. Tapi untuk kalian yang sensitif terhadap treble, mungkin Pandamon ini oke sih sebenarnya. Somehow kalau milih treble dari kedua in-ear monitor ini, mungkin saya pilih di Gumiho. Untuk teknis kedua in-ear monitor ini, soundstage-nya sama-sama mirip. Soundstage yang bisa dikategorikan sedikit sempit. Di timbernya sendiri menurut saya Pandamon ini a little bit better. Dia memiliki timber yang tidak sekaku Gumiho. Jadi kalau kita side to side EB-ing seperti ini, kalian bisa kerasa sih mana yang lebih baik secara timbernya. Clarity juga somehow menurut saya lebih better di sini di Pandamon ini dibandingkan dengan Gumiho. Dan Pandamon ini menurut saya secara teknis a little bit better secara technical jika dibandingkan dengan Gumiho. Tapi perlu diperhatikan harganya lebih mahal dan tonalnya ini lebih colored. Jadi kalau kalian suka dari Celeste Gumiho mau upgrade ke Pandamon, menurut saya masih cukup menarik. Tapi ya memang arah suaranya juga agak sedikit berbeda. Kesimpulan, melanjutkan estafet dari Celeste Gumiho, Pandamon ini memiliki tonal yang sangat-sangat menarik menurut saya.
dengan tonalitas yang easy listening dan fun sounding banget, walaupun secara teknikalitasnya agak sedikit kurang menurut saya. Demikian cerita saya mengenai Celeste Pandamon ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @soundingnity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai Celeste Pandamon ini, feel free juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa cek tier list kita juga di kolom deskripsi di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sounding itu pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.